Itu apa arti demokrasi, sistem yang sudah kita sepakati, negara demokrasi, tunjukkan pada dunia internasional, bangsa Indonesia bangsa yang dewasa dan mengerti tentang bagaimana caranya berdemokrasi. Dan saya harapkan aparat agar netral dan kepolisian maupun TNI. Ya, yang penting itu. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam burung hantu, salam gorong-gorong. Jumpa lagi bersama kami di NU Underland. Semoga kita semua sehat walafiat. Sebelum kita berbincang pada malam hari ini dengan para beliau yang alhamdulillah sudah komplit ini, karena beliau kemarin sempat tidak hadir karena ada tekanan, nggak tahu tekanan batin apa tekanan apa lah. Santet ya, mungkin aja gitu karena lagi musim pemilu. Sebelum kita mulai obrolan, pemirsa silakan untuk menyimak terlebih dahulu pernyataan Kiai Haji Said Akil Siraj berikut ini. Itu apa arti demokrasi, sistem yang sudah kita sepakati, negara demokrasi, tunjukkan pada dunia internasional, bangsa Indonesia bangsa yang dewasa dan mengerti tentang bagaimana caranya berdemokrasi. Dan saya harapkan aparat agar netral dan kepolisian maupun TNI. Ya, yang penting itu. Terima kasih. Ya, itulah tadi pernyataan dari mantan Ketua Umum PBNU terkait dengan harapan beliau terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. Oke, kita seperti biasa masih ngobrolin tentang dinamika politik hari ini yang sebentar lagi akan dimulai, yaitu Pilpres, tepatnya kurang dari 1 bulan. Nah ini sepertinya pemilu hari ini semakin seru, dan itu juga yang main pemilu mesti sebagai salah satu bentuk daripada komitmen demokrasi yang kita anut. Tetapi kalau kita simak lebih jeli, demokrasi Indonesia sepertinya sedang diuji. Nah, kira-kira bagaimana dinamika hari ini demokrasi, dan ke depan perkiraan akan seperti apa Indonesia ini? Atau terdekat ya pemilu nanti, Pilpres. Monggo, kualitas demokrasinya gimana? Iya. Sebelum kita ke sana, mungkin berita terbaru hari ini ya. Harga telur naik. Ini berita dari gorong-gorong. Situasi ekonomi menegangkan, banyak modal yang macet. UKM pada tutup, dan kita memang berharap pemilu kali ini bisa mencairkan semuanya. Apa? Mencairkan tuh apa? Semua bahagia lah, happy. Jadi dari padat modalnya tersebar lah ya. Iya. Nah, kita bersyukur, yang pertama berita baiknya, kita bersyukur Indonesia adalah negara demokrasi di atas kertas. Dan situasi hari ini pencalonan presiden, wakil presiden, MK dan seterusnya itu memang menandakan ya beberapa kemunduran. Namun kemudian kita diingatkan kembali bahwa dalam Undang-Undang Dasar kita pasal 22E disebutkan di sana bahwa kita ini harus menyelenggarakan pemilu ya secara langsung, adil, jujur, dan lain sebagainya ya. tablik amanah. Harusnya sesuai dengan asas tersebut. Tapi kemudian di sini kita sedang diuji dengan proses yang seperti ini. Tetapi kemudian berita terbaru tentang pemakzulan, kondisi mulai memanas di beberapa daerah gitu. Ada isu tentang memisahkan diri dan lain seterusnya. Saya kira kita sudah keluar dari tracknya. Karena sebetulnya demokrasi esensinya adalah untuk menunda memanajerial pertumpahan darah. Jadi bagaimana pergantian kekuasaan ini jalannya mulus. Tidak saling kudeta seperti kerajaan. Iya, betul sekali. Tidak seperti kerajaan yang saling berkudeta. Jadi tujuannya di sana. Jadi kalau sekarang malah ada yang mendorong ke arah pertumpahan darah, sebetulnya kita kembali merusak demokrasi. Mungkin itu prinsip utamanya, dan saya kira kita harus bisa keluar dari persoalan itu. Ya.
Oh, ya. Tapi begini ya, dalam konsep Islam sendiri kan kita ada tentang masalah wasyawirhum fil amri, artinya bermusyawarah. Makanya kita ada dewan ada dewan perwakilan rakyat. Di situ bermusyawarah. Ada majelis permusyawaratan rakyat di situ. Terus di situ ada kalau dalam konsep Islam sendiri kan ada yang namanya konsep baiat ya. Bagaimana ketika seorang pemimpin sudah dibaiat, nah kalau sudah keluar dari relnya maka itu boleh dimakzulkan. Itu boleh keluar dari, kalau keluar dari dari jalur amanahnya itu dimakzulkan. Jadi Normatifnya begitu. selama ya. ini kan masih amanah ya. Selama ini ya sebenarnya kalau negara Indonesia arus besarnya masih baik sih. Semuanya juga konsep-konsep dasarnya itu masih baik semua. Semua ingin dari 3 calon ini, semuanya ingin bagaimana negara Indonesia sejahtera, Maju. Ya. maju, sejahtera. Rakyatnya Nah itu bahagia. bicaranya kan skala prioritas. Yang taruhlah paslon A, ibaratnya paslon 1, saya pengen perubahan. Semuanya itu ada yang ibaratnya oke, kita meneruskan sesuatu yang memang paslon 2, kita meneruskan perjuangan Jokowi. ya pokoknya pemerintahan sebelumnya. Ya. Terus yang ketiga bagaimana hukum itu ditegakkan. Gitu. Karena wakilnya adalah orang hukum. Iya, wakilnya orang hukum. Padahal kan kita tahu sendiri bahwasanya konsep negara apapun itu mestinya cikal bakalnya itu dari kesejahteraan dengan pendidikan. Dua itu sebenarnya concernnya. Kesejahteraan masyarakat dengan SDM-nya. Makanya titik utamanya itu di pendidikan dengan kesejahteraan. Oke. Gitu. Terkait ya kuncinya pendidikan dan kesejahteraan. Tapi ya hari ini tadi disebut oleh beliau itu bahwa harga telur naik itu sebagai simbol bahwa demokrasi yang diuji gitu ya. Bahkan sekarang itu muncul semacam apa ya, neo orba gitu. Sebut muncul tuh di publik gitu. Ada dinasti politik itu kan berarti sedang diambang nih seolah-olah apa demokrasi ini. Kalau sampai neo Orba enggak lah. Enggak ya? Orba tuh udah orde baru, tambahin neo. Baru-baru. Enggak, emang ada Ini kayak baru. jurnal yang menulis Neo Orba. namanya new order. Oh, bisa. Jadi orde baru-baru. Kan tapi kan bingung kita jadi. Kita ganti kata gitu. Apa tuh? Orba. Neo lama. Nanti kita pikirkan lah. Masalahnya kalau Orba dulu presidennya tidak mengamanatkan kepada anaknya, tidak memposisikan dirinya untuk mencari pengganti dari keturunannya. Karena anaknya nggak mau kali apa. Gak mau pak. Nggak mau. Anak yang sama. Kali ini mau kali ini. Kali ini mau. Oke, sebagai presiden itu sulit pak. Jadi presiden itu sulit, makanya saya heran ya. Semua orang berebut menjadi presiden. Presiden kan simbol negara, tapi tidak lepas dari kritik dan saran ya. Ya. Anak presiden Soeharto waktu Orde Baru emang terbiasa dengan kritik dan saran. Kan berat gitu loh. Orang biasa enak dari kalau Pak Harto mungkin karena dari kecil sudah ketemu dengan PKI dan yang lain-lain, ya paling enggak pernah berdarah-darah dikit lah gitu. Iya. Jadi kuat. Nah, kalau teruskan anaknya anaknya nggak mungkin kuat. Ini luar biasa ini sebenarnya. Kenapa presiden sekarang berani mengorbankan anaknya ini? Karena anaknya kuat. Karena anaknya kuat berarti, no? jadi Atau dikuatkan. jadi Dipaksa untuk kuat. pas nggak kalau dikatakan hari ini Neo Orba gitu. Kalau kita lihat ya ngomongin Neo Orba, kalau kita mengacu kepada Orde Baru dengan kekuasaan yang tak terbatas lah, kemudian yang menjatuhkan Orde Baru itu adalah Mahasiswa. mahasiswa, ya krisis moneter, Ya. kemudian hutang banyak dan pemerintahan nggak kuat lah gitu. Udah runtuh. Nah, kita tarik ke yang disebut Neo Orba saat ini. Ada yang bilang hampir mirip-mirip. Misalkan tadi di awal disebutkan harga telur naik, berbagai macam masalah lah di dalam negeri ini muncul. Tadi juga disinggung soal pendidikan. Pendidikan. Bahkan Jokowi sendiri kaget ya. Oh iya. Apa tuh? Yang Kok guru pada stres? Enggak yang ini S2, S3 lulusan S1, Oh, S2 kita S2. lebih kalah daripada Malaysia. Lebih sedikit atau- ya? masih lebih sedikit. Iya. daripada negara mana. Memang kalau datanya kan memang lebih Ya, banyak masih yang sedikit. lulusan SD.
dibandingkan Kenapa harus kaget ya? ya tenaga produktif Indonesia kerja itu lebih banyak lulusan SD. SD. Tapi beliau itu apa? Sering kaget. Artinya ruang pendidikan pun nggak apa ya, keahlian nggak tersalurkan di dunia kerja, di dunia industri nggak tersalurkan. Di datanya itu bahkan presidennya sendiri kaget. Kemudian berkaitan dengan nepotisme macam-macam, ini kata media asing ya, kata media asing ya kan kita juga disoroti nih oleh asing karena Aseng kan? asing juga sama. Ya termasuk berita dari asing juga menyoroti itu, menyoroti soal dinamika politik saat ini di Indonesia. Ada yang bilang istilah apa, nepo baby, nepotisme baby lah, apa ya, Anak yang dilahirkan anak yang dilahirkan dari Baby nepotisme. nepo. Dia bisa naik menjadi seorang tokoh ya karena dibantu oleh keluarganya, oleh Walaupun kekuatan lain. faktanya di mana-mana juga seperti itu ya. Banyak lah ya. Ya. Banyak. Iya. Anak kan dikatakan Gus kalau buat anaknya Kiai nggak bisa kan? Ya, iya. Betul, sepakat. Walaupun sekarang banyak Gus-Gus bermunculan tanpa status yang jelas kan banyak. Nah, ya meskipun ya nggak cuma di Indonesia yang apa yang dinamikanya sama seperti kita, mungkin lebih parah dari kita juga banyak. Ya. Bahkan saat ini tuh kalau nggak salah tahun ini lebih dari 50 negara itu akan melakukan pemilihan presiden, pemilu lah, Berarti pemilu serentak ya? pemilu serentak. Internasional. Nah ini yang tadi disebutnya Orba ya tinggal rakyat yang menilai, nilai dari segi ekonomi, pendidikan, segi politik ya bisa dinilai. Ya, selain itu juga ya hari ini ramai-ramai ada beberapa aktivis reformasi yang ditengarai jadi inilah gabung dengan orang yang dulunya pernah bermasalah. Itu menarik itu. Itu juga kan salah satu dimensi yang cukup menguji demokrasi. Demokrasi ini kan adalah salah satu proses politik ya. Kan ada proses politik yang lain. Kita pilihan di negara kita kan dengan sistem demokrasi ini. Kalau dikatakan tadi demokrasi ini menuju sistem yang adil, pemilu yang adil, jujur, siapa lagi itulah amanah, tabligh, fatona itu kan sebenarnya pemilu-pemilu sebelumnya sudah. Setelah pemilu pasti ada kasus-kasus, ada desas-desus bahwa pemilu ini ada kekurangannya lah. Tapi itu masih sebatas wajar. Jadi kalau menurut saya kan politik itu sebenarnya kan bukan berarti salah atau benar ya, tinggal wajar atau tidak wajar. Kalau salah atau benar kan ini ya perspektifnya berbeda lah. Yang subjektif. Nah, di demokrasi kali ini, pemilu kali ini, nah ini kan mulai banyak yang berasumsi prosesnya mulai tidak wajar. Ini yang salah Salah sebenarnya. benar itu bisa abu-abu jadinya. Berabu-abu Ya. kalau salah benar. Tapi kalau standarnya wajar atau tidak? wajar atau tidak, salah sih nggak masalah. Yang penting masih dalam taraf kewajaran. Karena saya yakin dari pemilu pertama sampai pemilu sekarang pasti ada yang curang sedikit-sedikit. Pasti Berarti sedikit terus. sedikit-sedikit dan masih dalam proses kewajaran. Namanya manusia kan tempatnya salah dan lupa. Nah, kalau sekarang kira-kira Tabletnya itu. kalau sekarang itu Nah, wajar. kalau ini apakah pemilu sekarang ini wajar atau tidak wajar? Pertanyaannya seperti itu. Nah, Wajar atau tidak gitu. Oke, kalau mulai tidak wajar, Ya. jadi kan begini, salah satu paslon itu kan diduga merupakan penerus dari Orde Baru yang anti demokrasi. Dugaannya begitu. Dugaannya begitu. Meskipun agak berlebihan sebenarnya. Nah, sekarang banyak aktivis-aktivis demokrasi yang merupakan tokoh-tokoh era reformasi justru merapat ke Di sana. paslon yang memang dianggap anti demokrasi, anti Gimana dong? kebebasan HAM dan lain sebagainya. Nah, fenomena ini sangat menarik karena pernah dijelaskan oleh salah satu sejarawan yang mengatakan begini, Ada mulu. Pak Andi Ahdian namanya. Ekonomi. Jadi kan ya UI ya, langsung. Jadi kita itu kan mengalami era Bung Karno itu Orde Lama.
Era Pak Harto Orde Baru. Setelah itu reformasi. Ya, reformasi Nah, kita lama, ini reformasi. apakah kita ini masih disebut reformasi atau tidak? Yang jelas kita hasil reformasi. Berarti nanti kita ada sebut sebutan tadi reformasi lama. reformasi baru ini. Reformasi baru mungkin ya. Neo reformasi. Nah, menurut sejarawan tersebut, kelemahannya adalah reformasi itu tidak menjadi memori kolektif. Artinya ada orang yang ingatannya loncat dari Orde Baru ke hari ini. Jadi Ya, tidak masalah. Tidak masalah orang-orang Orde Baru masuk lagi toh mereka Masih tidak enak punya zamanku, masalah. toh. Nah, Ya. makanya kita memang bukan kita saja tapi justru orang-orang yang tokoh reformasi yang merapat ke paslon yang dituduh bertentangan dengan reformasi, justru mereka lah yang tidak menyelesaikan tugas mereka. Karena harusnya mereka mengawal demokrasi sampai ke akhir hayat kira-kira gitu. Iya, iya. Kalau saya begini, yang jadi ukuran itu bukan kalau kita melihat manusia ya Orde Baru ya, orang Orde Baru atau kemudian masuk ke pemerintahan saya kira tolak ukurnya bukan begitu ya. Tolak ukur suatu negara demokrasi kalau dia tidak tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar undang dasar kalau di Indonesia ya. Mau dia berasal dari Orde Baru dan kemudian saat ini nanti akan berkuasa misalkan gitu. Kalau dia tidak menyalahi undang-undang, ya bukan new orba gitu. Tapi ukurannya menyalahi undang-undang apa tidak. Misalkan dalam pemilu sekarang kalau tadi dibilang kesalahan sedikit, nah itu harus kita lihat juga. Dalam pemilu ini kecurangan yang sistemik kadang nggak kelihatan kan gitu. Nah, iya. Jadi kelihatan kecil padahal sistemik gitu, besar dampaknya. Jadi yang jadi ukuran menyalahi undang-undang apa tidak, itu yang jelas konstitusional apa tidak. Itu nanti agak rumit juga karena kayak di Tempo itu disebutkan bahwa hari ini ada indikasi muncul otoritarisme elektoral gitu. Jadi pemerintahan yang demokrasi, pemerintahan sekarang yang di alam demokrasi menghancurkan demokrasi secara demokratis gitu. Jadi sistemik gitu. Ini Jadi, sebetulnya soal menarik. ukuran melanggar undang-undang apa tidak itu agak bias juga gitu. Karena semua untuk rakyat kalau menurut pelanggarnya. Iya, rakyat termasuk yang melanggar rakyat. Ya tamengnya kan rakyat. Ya, Konstitusi, pegangan konstitusi. Iya, bicara konstitusi tadi. Agak serius jadinya. Jadi ini pernah ditanya juga. Pernah ditanya juga soal itu. Ada peneliti asing yang tidak menyukai gerakan Islamisasi. Ya. Argumennya begini, mereka tentu berhak ikut dalam demokrasi kan. Iya, iya. Tapi keberatannya adalah tuduhannya para peneliti asing ini bahwa gerakan politik Islamisasi ini menggunakan demokrasi untuk membajak demokrasi. Iya. Mungkin contoh ini Polanya di bisa diterapkan di sini. Mm-mm. Jadi kalau mereka berpartisipasi di dalam demokrasi itu nggak salah. Tetapi kita sadar betul bahwa mereka menggunakan demokrasi untuk membajak demokrasi. Iya. Jadi mungkin poinnya itu ya. Emang dari ketiga calon ini memang semuanya akan bicara soal rakyat. Karena kan pemilu itu kan dari rakyat oleh rakyat Untuk rakyat. untuk rakyat. Nah, dari situ kan kita tahu bisa bahwa siapapun yang akan menang, yang akan terpilih di pemilu adalah tangan kepanjangan dari rakyat. Makanya kalau ada isu-isu yang bisa menggugurkan salah satu calon sebelum pemilihan, pasti bahasanya serahkan kepada rakyat. Nah itu kan yang disebut demokrasi akan menggugurkan demokrasi. Padahal nggak semua rakyat tahu isu yang sangat kompleks. Gitu. ya yang paham demokrasi secara utuh berapa persen Semuanya, sih? ya. Ya kan Ada tadi berapa persen? saya lihat di Twitter, tweetnya siapa tadi ya? Ya kalau dihitung lulusan SD tidak sekolah sama yang ini 52% beberapa penduduk Indonesia. Ya kalau kita bisa menyasar itu, salah satu paslon yang bisa menyasar itu dengan pola pikir yang sangat sederhana, Layak didukung. yang layak didukung kan selesai gitu. Karena emang ini yang lulusan S1 cuma berapa persen ya? 4% atau 3% gitu. Sedikit ya. Sedikit. Dan kenyataannya dari survei yang berulang-ulang yang dianggap mencederai demokrasi
terus unggul sampai sekarang dan mengharapkan apa? Satu putaran, gitu kan? Iya, iya. Berarti konsep demokrasi yang terjadi di Indonesia ya masih susah, Ya. gitu. Terlepas masyarakat yang nggak paham, intinya masyarakat yang diharapkan tadi, gimana caranya harga murah, Iya. pilpres beres, kembali. Lah saya sih yakin ya, saya sangat yakin 99,9% lah. Pasangan 1, 2, 3 ini nggak beres. Nggak beres tuh maksudnya ini loh. Secara Emang ngacak golput orang ini. Dari awal pengennya golput. secara Golput yang proses- sadar ya. Iya. secara proses politik pasti ada sedikit banyak kecurangan yang mereka lakukan, entah paslonnya sendiri atau timnya. dari Tim, timnya. iya. Walaupun rasanya bagus, timnya pasti ada. 1, 2, 3 tuh pasti ada sedikit Dugaan lah. dugaan kecurangan. Tapi Pasti saya ada yakin pasti. sih hampir dipastikan sih ada sedikit. Karena kan belum terjadi. Ada Tapi- yang sudah. Kembali lagi tadi, kecurangannya itu apakah bisa diwajarkan atau tidak gitu. Masalahnya wajar atau tidak itu kan Wajar atau tidak, kesalahannya bukan kecurangannya, kesalahan. Tapi seingat saya Nah, dalam ini. 3-4 pilpres terakhir gitu ya, setiap kecurangan yang dilaporkan ke Bawaslu tidak pernah menghasilkan sesuatu ya. iya mesti Artinya lepas. cuman lapor aja, oke, thank you, Ya selesai itu gitu. Iya. kata beliau, seperti sepak bola, udah pertandingan beres, ya udah. ya hanya udah kadung mulai. Udah mulai, udah beres. Skor 1-0 udah. Nggak bisa dianulir, Nggak bisa ya? dianulir Tapi, lagi. Lo Iya. kalau kita buka-bukaan ya, kita info selentingan proses pemilihan KPU, proses pemilihan Bawaslu. Lah tahu sendirilah ya. Bawaslu yang harus mengawasi KPU itu dari mana sih rekomendasinya? Ya itu kan ya nggak terbuka banget ya. Iya, rekomendasi dari mana organisasi memang direkomendasikan segala macam. Nah. Ya tapi soal demokrasi ini kan bukan hanya soal isu nasional ya, bahkan disorot dengan oleh dunia internasional. Nah kira-kira kalau kita ngomongin soal sistem demokrasi antar negara itu Indonesia di dalam pandangan internasional. Saya mulai dari yang paling awal ya, nanti boleh diteruskan. Ketika Indonesia berhasil membentuk Mahkamah Konstitusi, itu langsung dipuji oleh Iya. Jerman. Pertama. Itu yang awal ya. Jadi yang menunjukkan kita adalah negara demokrasi sekali itu adalah ketika Ada terbentuknya MK. Ya jantungnya itu ya. Nah, setelah itu mungkin kelihatan kira-kira MK-nya malu-maluin apa. Tapi tanggapnya dunia internasional bagaimana? Itu MK kan menjunjung sekali kita. Waktu ada MK. Itu sepertinya ada follow up harusnya. Harusnya kan Masih dunia kagum internasional apa lebih kagum gitu. Wah, Iya. ada MK aja kagum, apalagi ada Apalagi MK gitu. Jadi Gitu aja ya. sebetulnya gara-gara ada Double-double. MK kemarin masalah paman itu ya, dunia internasional sempat turun drop. Tapi gara-gara MK. Setelah ada MK, nggak tahu juga. Yang Ya, artinya itu jadi sorotan utama sih memang di berita dunia ya. Salah satunya ya MK. Tapi menarik bicara tadi soal kecurangan yang berkaitan dengan MK ya. Yang lewat Bawaslu lolos, lewat KPU lolos, macam-macam. Iya. Nanti ujungnya akan ketemu di MK. Kita kembali ke MK. Nah, yang menarik gini, ujungnya di MK. Ketika selisihnya, dia selisih berapapun lah, yang namanya ada kecurangan dia akan ke MK, larinya ke MK. Tapi MK akan diuji benar-benar. Setelah ujian pertama kemarin nggak lulus, nah, ada ujian kedua nih, lulus apa enggak MK nih? Semester 2 ya. Ujian semester 2. Nah, ketika selisih Suaranya capres, nggak banyak. ya, Chaos ini. chaos, bisa potensi chaos. Nah, MK akan diuji benar-benar. Posisinya seperti apa? Iya. Sedangkan publik sempat sanksi terhadap MK dengan lahirnya MK itu. Maka nanti lahirnya MK. Terus saja. Nah, yang paling penting di sini, ya, kita tarik ke fungsi aparat. Fungsi aparat negara ini apa namanya? Penting. TNI Polri gitu. Penjaga. Penjaga stabilitas nasional ya TNI Polri. Ya TNI Polri ini memang fungsinya dari semua lini ya, dari tingkat bawah apa istilahnya kalau di
pamong ya, babinsa, ya, Babinsa macam-macam itu. yang paling bawah Babinsa, Babinsa. yang bersentuhan dengan Sampai ke masyarakat. pusat. Wah, itu memang harus menjaga terutama netralitasnya. Diuji juga kan? Atau kalau kita merujuk kepada pernyataannya Pak Kiai. Kiai Said Akil ya. Ya. Pada waktu itu dia menyebut TNI Polri harus netral. Harus netral. Harus netral itu Ya. untuk menjaga stabilitas nasional. Ya diatur. Ya, saya masih ingat. Malah ditangkap. Undang-undang nomor di Undang-Undang nomor 34 di tahun 2004 pasal 39 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 2008 di pasal 1 ayat 1 itu menyebutkan dengan jelas bahwa TNI Polri tidak boleh berpolitik praktis. Itu jelas. Jadi ada fungsi utama di situ. Nah, ini kekacauan ini akan diredam oleh mereka. Jangan sampai TNI Polri tidak netral itu. Kira-kira itu. Terakhir kasus yang di Boyolali ya. Oh, kasus apa itu? Oh, yang Knalpot Brong. Knalpot Brong itu banyak seperti misalkan Prof. Koni ya. Prof. Koni Bakril ya. Yang menyebut bahwa TNI tidak seharusnya mengurusi knalpot brong. Karena knalpot brong itu hanya di motor. Motor itu hanya di jalan. Dan Polisi. jalan itu adalah wilayah polisi. Ya. Nah, menurut Prof. Koni ini adalah jenis intervensi aparat ya terhadap proses demokrasi ini. Bukan menurut saya. Ya, menurut Dan saya kira ini tanda-tanda yang kurang baik untuk demokrasi. Mulai sedikit tidak wajar. Mulai sedikit tidak wajar. indikasinya mengarah ke sana ya. Tapi kita sebagai warga NU gimana Pak Kiai, kira-kira Pak Kiai? Kalau kita sih tinjauan dari orang-orang NU masih insya Allah lah, insya Allah. Karena NU kan tidak melihat dinamika syariatnya yang sedang berjalan. Kadang ulama-ulama NU itu biarkan syariat berjalan, walaupun kadang sudah tahu siapa yang menang. Itu Syariatnya tetap berjalan. syariat biarkan tetap berjalan. Dan ini berkaitan dengan dinamika yang biar nanti Indonesia bermetamorfosa menjadi sebuah negara yang besar. Harus melalui proses ini. Dan insya Allah menuju sesuatu yang baik gitu. Tidak akan bubar ya Pak Kiai? Tidak akan bubar. Makanya udah dekat presiden. Tapi itu kan bicara idealnya. Tapi dalam kondisi saat ini ya kita semua mau NU mau siapapun ya harus ikut terlibat di dalamnya. Kita Harus, kalau terlibat harus. mengawal demokrasi ini Betul. sampai Harus. Kalau NU sendiri kan ada. NU sendiri kan ibaratnya bicara tentang bagaimana NU dalam langkah politik seperti apa. NU dalam bidang kesejahteraan, dalam bidang ekonomi itu apa. Ada fak-faknya dalam dunia pendidikan apa. Walaupun sebenarnya NU dari awal itu medianya adalah dakwah. Tujuan awalnya itu dakwah. Bagaimana ketika ada ketimpangan sosial, NU turun di situ. Tapi NU punya pengalaman kan dengan Orde Baru. Oh, bukan pengalaman dari Orde Lama. Orde Lama. Dari Orde manis, Lama. manis apa pahit? Artinya di situ tetap bukan artinya ulama-ulama Nahdlatul Ulama dulu itu mesti tidak mau adanya pertumpahan darah. Ya. Oke. Itu yang penting tidak ada pertumpahan darah. NU mau pasang badan ketika negara ini mau chaos. Ya. Itu mau pasang badan. Karena ini rumah saya. Orang NU itu merasa ini rumah saya. Jadi kalau seumpama ada orang yang mau merusak rumah saya, nah NU turun. Sampai NU itu tekanan yang luar biasa masa Orba itu istighosa luar biasa. Artinya apa? Mengetuk pintu langit. Jadi kadang kan orang NU dinamikanya, dimensinya bukan dimensi syariat saja, tapi bagaimana mengetuk pintu langit. Ya Allah, jangan sampai negara ini hancur. Selain ini ya, TNI Polri yang harus netral. Bansar juga. Permasalahannya Banser. Banser. Banser netral. kalau banser Kiai itu kan juga, maaf loh, kiai juga kan aparat. Semi militer di sini. militer. Kiai Para militer. Tapi punya hak pilih. Punya hak Kiai pilih. ya. Kiai itu satu suara bisa menjadi berapa ribu suara itu. Bisa dilipat gandakan ya. Bisa melipat dengan gandakan. umatnya itu. Gitu. Apakah para kiai juga harus netral? Karena di saat kayak gini, karena di saat seperti ini, ulama-ulama pasti ditodong nih. Iya. Iya. Masyarakat. Iya, betul. Membingungkan ini. Kalau kiai tidak harus netral Pak. Oh gitu. Karena kiai punya bisikan dari langit.
Nah itu yang Harus menyampaikan bisikan langit itu sebagai ulama warasatul anbiya katanya. Agak fase itu. Harus disampaikan walaupun saya kurang ini. Sebagai kurang soleh katanya. Iya, iya. Ini rakyat biasa tapi mencurigakan. Oke, Ben. Kiai yang ini, kiai yang Tapi kalau aparat kan tidak punya bisikan dari langit. Bisikannya dari atasan. Kalau aparat Siap tidak salah. netral, bisikan dari atasan disampaikan ke masyarakat, selesai kita negara lu kita. lihat dulu kiainya. Oh, iya iya. Aduh, kayaknya Posisi kiai juga gini. ada beda-beda. Kopi Ya, kita- pol kopi pol. Kiai yang disebutkan tadi. Yang mana? bisikan- Oh, satu bisikan. lagi ya. Ada syarat nih. Ya yang mungkin yang tidak sering muncul di publik atau tidak mendeklarasikan pasangan siapapun. Iya, Oh, iya, iya. syaratnya satu, Dia yang- tidak mendeklarasikan. Fungsinya fungsinya mengetuk pintu langit tadi yang disebut. Iya. Gitu. Nah kalau yang kiai sudah Deklarasi. deklarasi 01 mengetuk pintu langitnya 01 Doanya sudah Amin. terfokus lah ya. Sudah spesifik ya. langsung 02 menang kabul kan gitu. 03 apa itu Itu pintunya nggak nyampe ya. ya itu menurunkan marwah, terbelah langit menurunkan marwah kekiaiannya. Sampai ada statement seorang kiai mengatakan bahwasanya seorang kiai yang mengikuti paslon sekian akan turun derajat. Waduh. Nah kita lihat sekarang Lirboyo dah, yang alumni luar biasa. Ulama sepuhnya sampai ada statement mengatakan pokoknya saya pilih salah satu paslon karena pakai idealisme kiai ya, itu akrobul syar'i, lebih mendekati kepada syariat. Kriterianya. Kriterianya itu mendekati syariat. Ya. Kalau mendekati syariat berarti ada ideal-ideal jadi seorang pemimpin. Taruhlah dia dari sisi keagamaan, kan sudut pandangnya agama. Islam semua kan. Ya Islam semua, tapi untuk Ya itu yang pertama. Iya. Islam semua. Islam. Alhamdulillah. Iya, Islam semua, iya. Alhamdulillahnya Iya. Islam semua. Islam semua. Cuman yang akrab. Cuman yang akrob li syar'i, tinjauan syariat kan begitu. Tinjauan syariat dia pemahaman tentang syariat bagaimana. Artinya minimal kalau memang dia itu banyak paham tentang dunia Islam, minimal dia sense terhadap Islamnya itu loh. Iya, iya, iya. Kepada umat, mohon maaf bukan Islamnya ya, umat kepada umat. Ini agak abu-abu ya Bang. Agak abu. Karena yang mengukur kedekatan dia Islam adalah ketakwaan. Nice. No. Aduh, balik semua ini. Balik batu takwa khair. Wah itu dilihat dari cara wudhunya. Pak. Terlepas bagaimanapun cara semua pasangan ini mengeruk suara, bagaimana cara pasangan ini mengeruk suara dan bagaimana caranya, entah acaranya wajar. Nanti kan katanya kan yang menjadi presiden tuh seseorang yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan gitu. Wah takdir. Wah. Teologis udah sentris. Tapi menarik menurut beliau, salah satu kiai yang punya pintu langit, salah satunya itu yang tidak mendeklarasikan. Itu ciri-ciri Ciri-cirinya. Bukan nggak punya pilihan ya. Bukan juga tidak mendeklarasikan diri. Itu Bukan nggak punya menarik. pilihan. Pilihan adalah hak. Pilihan. Ada seorang kiai sekarang. Ada nggak seorang kiai yang tidak mendeklarasikan dirinya dan juga yang selama ini mendoakan semuanya? Ya, saya itu nggak pernah mendeklarasi. Oke, Said. Nggak pernah. Tidak ada kecenderungan. Iya. Ya kalau Kecenderungan itu ada. manusiawi. Oh, kecenderungan manusiawi. Individu juga Tapi ya. mendoakan. Mendoakan. Doakan semuanya. Semuanya doa. Semua dong. Insya Oh, berarti kiai. Insya Allah menang. Berarti dia itu ya. Itu kiai berarti. Ya semua tamu kan nyebut- di ini dia Pak diterima. Iya, Kamu- insya Allah menang. Nggak pernah nyebut dia mungkin kalah atau dia kalahan. Iya. Ya kayak ada yang begitu. Kalau Berarti bukan dia ya. 2014 kalau 2014 2019 beliau memposisikan diri kan seperti video kita kemarin, dia sebagai ketua Tanfidiyah PBNU yang harus Mewakili. berpihak lah untuk membawa gerbong NU ini. Kalau sekarang setelah beliau bukan ketua Tanfidiyah tapi sekarang apa di PBNU Mustasar, ya beliau kembali lagi menjadi kiai seutuhnya. Maka yang disampaikan beliau adalah kecenderungan doang. Tapi yang jelas yang menarik ada pernyataan beliau ketika beliau mengatakan bahwa beliau ini adalah semut yang mencoba berpihak. Meniupkan. Berarti kan beliau tahu gitu, tiupannya beliau Tidak tidak ada apanya. bisa
merubah. menggugurkan kemenangan seseorang. Berarti Tapi beliau tetap di posisi yang sekarang gitu. Iya, istilah Ini aktivis banget kata sampean gitu Iya. kan. iya berani kalah aktivis ya. banget. Perih tahu Perih. kalau perih Jalani. tapi tetap Dijalani ya. Nah, ini sebenarnya bagian dari kedewasaan berdemokrasi. Jadi beliau Said ini mengajarkan kita sebagai Nahdliyin ya, secara khususnya umumnya rakyat Indonesia, bagaimana kita berdewasa, demokrasi secara dewasa. Itu mengajarkannya bahkan bukan saat ini beliau sudah tidak menjabat sebagai ketua Tanfidiyah NU, bahkan sejak menjadi ketua Tanfidiyah PBNU saat itu, beliau juga menerapkan sistem itu. Artinya ketika pemerintah melakukan kesalahan dan itu tidak mewakili suara rakyat atau kebijakannya itu justru menyengsarakan rakyat, beliau kritis, Ya, bersuara. Ya, meskipun NU biasa memang berdampingan dengan pemerintah ya, kebijakan mengawal kan, tugasnya mengawal. Tapi ketika mengawal itu ketika pemerintah salah jalan, diingatkan. Nah itu sudah dilakukan beliau sejak menjadi ketua Tanfidiyah PBNU. Nah kemudian saat ini sudah tidak menjadi ketua, beliau juga mencontohkan hal yang sama, gitu. Bahwa dalam berdemokrasi harus seperti ini, tidak saling menyerang sana sini, Ya. begitu. masing-masing punya pertimbangan Itu pilihan pertimbangan. sendiri. itu model yang sangat bagus sebetulnya. Tapi ada model pemilih lain yang dia memilih karena dia merasa ini bakal menang. Nah kira-kira itu dewasa juga nggak? Kan kalau tadi itu dewasa ya. Nah kalau ada orang milih karena menurut saya ini bakal menang terus dia pilih, apakah itu Pragmatis. bentuk kedewasaan? Itu saya kira remaja itu. Enggak, dalam iklim demokrasi dan sebagai warga itu itu kalau- sebagai pilihan politik. pilihan aja ya. Itu sah, Sah, wajar, masih Iya. wajar. Cuman kalau alasannya cuman itu yang pasti menang, saya kira juga perlu dipertanyakan. Ya, keyakinan kan. Iya. Tapi kan melihat dari indikasi-indikasi sekarang. Nah kalau ngomong indikasi, terus Dilihat dari indikasi. menduga bahwa menang, itu kan ukuran politik ya. Oh dia pasti menang ukurannya karena ini itu, karena didorong oleh penguasa misalkan atau dan lain-lain. Itu kan ukuran. Mm. Tapi kalau demokrasi yang dewasa bukan mengukur istilahnya ya. Bagaimana mengajarkan rakyat ya bagaimana demokrasi supaya damai seperti yang disampaikan Said ya. Demokrasi damai gitu ya. Demokrasi yang dewasa. Jadi contoh di dunia internasional kan Yang itu. wajar prosesnya. Yang wajar proses ya, Oh, iya. wajar prosesnya itu menjadi penekanan. Ada sindiran sedikit dulu. Pernah lihat video ya. Udah tahu Dari siapa. GP. Bukan. Udah gua zaman. Udah zaman. Negara lain ya, ada yang membutuhkan sampai sebulan untuk menentukan kemenangan pemilu. Amerika 1 hari lah untuk menentukan siapa penangnya. Indonesia sebelum pemilu udah ada yang menang. Iya, iya. Itu luar biasanya itu. Sebelum pilpres Udah ada sudah. yang menang kan aneh itu. Itu kan sebenarnya mencoreng sekali. Lo kalau bicara soal kekuasaan dari zaman dulu sebelum pemilu Indonesia udah ketahuan Pak yang menang. Ya. Bohirnya yang menang tetap. Itu mah udah ketahuan. Itu kan mencoreng sekali kan. Belum acara udah ada yang menang. Ya. Ya pada akhirnya dengan dinamika demokrasi hari ini, statement Kiai Said itu perlu kita renungkan bersama gitu ya. Sangat fresh Sangat sekali. fresh. Iya, Relevan. iya. Ya itu tadi dicontohkan sejak beliau punya jabatan maupun sekarang yang mengibarkan seperti semut gitu. Jadi keberpihakan itu mesti tetap dalam frame pendewasaan dan juga kritis dalam berdemokrasi. Berpihakan tapi ke rakyat. Saya nggak nyalon presiden dia. Sayangnya itu.